kiai, ustadz, pengurus NU nek moco berjanji jangan disediakan kitabnya. Kalau ada pengurus NU khatib syuriah atau khatib baca berjanji masih moco, jangan diamplopin, suruh pulang naik ojek, jangan diantar. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada kiai atau ustadz pengurus NU khutbah masih moco, jangan dipakai lagi. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani apal, khutbah nikah apal, talqin mayit apal, siap? Kalau nggak apal nggak usah jadi syuriah. Islam tanpa ulama, tanpa pesantren, hanya namanya doang. Islam tanpa ma'had, terutama ma'had Nahdlatul Ulama, hanya simbol saja. Hatta NU, Nyun Sewu Ki Anwar, hatta Nahdlatul Ulama, tanpa pesantren tidak ada artinya apa-apa. La ma'nalah. Nilai Nahdlatul Ulama adalah pesantren. Ruhnya Nahdlatul Ulama adalah pesantren. Tanpa pesantren NU pun la ma'nalah. Umat Islam mayoritas 87% di Indonesia, kalau tanpa pesantren hanya nama, hanya legal formal, hanya legalitas saja, tanpa nilai, tanpa ruh, tanpa spirit, tanpa hakiki yang sebenarnya. Maka tidak ada jalan lain kecuali anak kita dimasukkan ke pesantren. Dulu ada bayi namanya Musa. Musa sejak melek sampai tamyiz, sampai anak-anak, remaja, pemuda, hidup di tengah-tengah istana yang isinya maliun bil kufri wal fusuqi wal fujuri wal inhilal wal inhiraf wasil akhlaq. Musa ketularan buatan. Coba naik panjenengan Nyun Sewu, naik panjenengan lahir ning jero omah sing isine kufur, fasik, maksiat, minum-minuman, zina, kira-kira ketularan buatan panjenengan. Saya mau panjenengan loh. Nabi Musa tidak ketularan sedikit pun, padahal di jero kerajaan yang isinya seperti itu. Kenapa? Karena dididik, ditarbiyah oleh mar'atun mu'minatun sholihatun mukhlisah, dididik oleh seorang ibu yang ikhlas mendidik Musa, sehingga Nabi Musa sama sekali tidak terkooptasi dengan keadaan sekitarnya. Silahkan yang lain fasik, kafir, nakal, tapi Musa tidak ketularan. Nah demikian pula putra panjenengan kalau di pesantren. Mbah Kiai Jazul ini bagaikan Siti Asiyah, Gus Kautsar itu bagaikan Siti Asiyah. Silahkan di luar tawuran, narkoba, geng motor, perkosaan. Di Kediri nggak ada ya? Di Jakarta ini cerita gini, Jakarta Surabaya ini. Silahkan kenakalan. Tapi putra panjenengan yang di pesantren Al-Falah Ploso, insya Allah tidak akan ketularan dengan keadaan sekitarnya pesantren ini. Bi barokati aidil ulama al-mubarakah al-mukhlisah, berkat pendidikan tarbiyah ruhaniyah dari Mbah Dah dan putra-putranya pun yang mendidik, yang mengelola, memanage pesantren Al-Falah ini. Insya Allah putra panjenengan selamat di dunia wal akhirah. Oleh karena itu pesantrennya juga harus disempurnakan, ditingkatkan. Bukan hanya ngaji mawon, ngaji penting, harus ngaji, tapi juga harus dilengkapi dengan pendidikan umum, bahasa Inggris, ya, diajari pula matematik, syukur-syukur bahasa Mandarin, bahasa Cina,
Itu penting sebab nanti yang akan datang ini dunia dikuasai oleh Cina ini, terutama ekonominya. Supaya anak-anak kita tidak lari dari pesantren dan tidak minder. Ini saya jamin putra panjenengan di pesantren tidak akan terkontaminasi oleh keadaan akhlak yang bejat di masa sekarang ini. Bapak sekalian, yang paling berjasa membangun agama Islam adalah para ulama. Dulu Al-Quran ditulis dengan tulisan Arab yang tidak sempurna. Titik mawon boten wonten. Ba, ta, sami. Jim, ha, kho, podo. Dal, nggak ada bedanya. Ro, zai, sama. Bisa baca nggak sama kira-kira? Sahabat bisa baca, sahabat. Tapi lama-kelamaan setelah generasi tabi'in, Islam berkembang keluar Arab, tidak bisa baca tulisan Arab yang tanpa ada bedanya satu sama lain. Maka yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab adalah seorang ulama, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Rodo angel jenenge ya, biasanya Toto Sukardi biasanya. Abul Aswad Du'ali tahun 59, wad'un nuqat 'alal huruf, bikin titik siji ngisor ba, titik dua dhuwur ta, titik telu dhuwur ta. Abul Aswad Ad-Du'ali jasanya sampai yaumul qiyamah, manfaat barokah ganjarannya kaya apa iku Abul Aswad Du'ali, sehingga kita bisa baca tulisan Arab dengan gampang. Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca tulisan Arab, terutama Al-Quran. Maka ada seorang ulama yang berjasa besar menggagas harokat, syakl, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa itu? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang wafat tahun 174 Hijriah. Mulai terang, mulai gampang baca tulisan Arab, baca Quran. Masih banyak orang salah baca Quran. Orang Banyumas, ada orang Banyumas enggak? Sampai sekarang alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, ya Allah, awas. Sangit Ngakil. Itu artinya makhraj, keluarnya suara dari tenggorokan salah. Maka ada ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu tajwid. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Siapa namanya? Alah, sulit wis. Berjasa besar betul Ibu. Sekarang Quran kita tinggal baca, sudah ada harokatnya, ada titiknya, ada tajwidnya, tinggal baca. Oleh karena itu umat Islam harus bisa baca Quran. Minimal paling tidak Al-Fatihah. Kalau nggak bisa sholat. Syukur-syukur tambah kulhu, falak, nas, alif, lam, mim, ayat kursi, lima samawat untuk tahlilan. Itu penting, berkat itu. Pesantren modern kayak apapun, pesantren modern seperti apa, harus santrinya wajib belajar Al-Quran, hifdhan au nadharan, apal-apalan atau membaca mujawwadah. Omong kosong kalau orang tidak bisa baca Quran dengan benar, dia akan barokah manfaat. Di Jakarta banyak orang ceramah pinter, enak pidatonya, ceramahnya, begitu mengeluarkan dalil Quran berantakan tajwidnya. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang mengeluarkan ayat Quran, jangankan dapat pahala,
bahkan mendapat laknat dari Al-Quran karena bacanya tidak pakai tajwid. Jangan Kanjeng Nabi mboten wonten ilmu tajwid. Berarti bid'ah itu. Iya bid'ah. Memang bid'ah. Tapi ente nggak akan bisa baca benar kalau tanpa bid'ah ilmu tajwid. Mau benar baca Quran harus pakai bid'ah ilmu tajwid. Paham betul? Dilayani ya jane yo mboten pantes, ora usah. Jane ora isyura ranting lho sing menjawab kaya ngoten niku. Ada lagi orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulullah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Maka lahirlah ilmu nahwu, grammar. Ilmu nahwu digagas oleh Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kita tinggal belajar saja ilmu nahwu, insya Allah kita bisa baca kitab kuning, kita bisa baca tafsir, baca hadis dengan alat ilmu nahwu. Wis ono ilmu nahwune, tinggal ngaji tok wis. Masya Allah, orang ngarang meneh. Imam Sibaweh ngarang, jenengan kita tinggal pakai menggunakan. Berjasa mboten Imam Sibaweh? Berjasa. Ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah gelisah melihat banyak sekali hadis palsu, hadis bohong. Qala Rasulullah padahal enggak, bohong. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Nangkanya apa nanti pulang enggak lupa semua ini sudah. Syekh, bisa enggak bikin ilmu cepat? Ilmu metode menseleksi hadis, mana yang sahih, mana yang enggak sahih. Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya. 1 minggu. Sudah jadi khalifah. Ya Amir Mukminin, 1 minggu. Lahirlah ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih kalau memenuhi syarat 4, muttasil, thiqah, dobit, adil. Kurang 1 turun derajatnya hasan, kurangnya akeh turun do'if. Do'ifnya maktu, muqata, mursal, mu'allal, mungkar, makdub dan seterusnya. Ilmu ngeten iki adanya di pesantren. Di luar pesantren mboten bakal wonten ilmu kados ngeten iki. Paham mboten? Oleh karena itu sekali lagi yang paling berjasa membangun peradaban Islam, thaqafah Islamnya, wal hadar Islamnya adalah para ulama, para kiai, para ustaz asatid di pesantren. Ada lagi, banyak kalau cerita ilmu banyak. Imamuna Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Fustot, Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya Imam Syafi'i hanya 54 tahun tua saya. Saya 70, Masya Allah. Kulo kali Ki Al-Masyri tua kulo loh, tua kulo. Ki Al-Masyri masih 6 nih, masih sudah 5 masih. Kulo 70. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur meninggal 70. Nah kulo sekarang 70. Ya semeh lah, kira-kira meh separuh. Imam Syafi'i menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya gubernurnya? Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Asia Tengah lah, Afghanistan di sekitarnya lah. Isinya surat,
Ketua umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, cawapres. Pokoknya yang ada Pak Muhaiminnya itu yang kita pilih. Pak Jazil Fawaid, Wakil Ketua MPR. Gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i bertanya, Syekh, bagaimana caranya memahami syariat Islam yang benar? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Alah, biasa Dodo, Edi, Cecep. Rabi', uktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat membalas pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i dikte imla, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi menulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Muga-muga ono kiai sing nulis surat 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Panjenengan nate ngimpi ndelok nate. Itulah cikal bakal awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh, metode memahami syariat Islam. Isinya antara lain, niki ringkas mawon, niki ringkas sekali. Kalau rinci 2 tahun, ya Allah dikira gampang apa? Kalau ente gubernur ingin paham agama Islam, syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran, muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, hakiki, majazi, nasikhah, mansukhah. Pun ngoten mawon. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Karena Quran sangat umum. Quran perintah sholat, aqimus sholah 60 kali. Tapi Quran tidak menyebutkan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu, ada nggak di Quran? Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran? Tenan? Pernah baca Quran? Malah paling falak, kulhu falak nas paling bacain. Al-Fatihah berkat. Kalau panjenengan baca Quran awal sampai akhir, tidak akan menjumpai penjelasan bahwa sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adanya penjelasan itu di hadis, furidat alaikum khamsu maktubat, adz-zuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Oh, hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Namanya hadis apa? Mutawatir. Ada hadis masyhur sangisore mutawatir terkenal. Ada hadis aziz, hadis yang baik bernilai. Ada hadis ahad yang rawinya individual. Sudah ada Quran, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i dalam surat tadi, akal harus dipakai. Coba, akal harus akal ulama juga akal sampai akal kita lah ampas kelapa lah. Akal ulama harus dipakai. Akal ada 2. Akal kolektif rame-rame namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Ada akalnya ulama sendiri-sendiri, namanya qiyas. Dengan adanya ijma dan qiyas, akalnya ulama, maka menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Apa namanya?
Jadi ilmu fikih itu adalah hasil akalnya ulama melalui metode ijma dan qiyas. Paham boten? Makanya kalau ada orang tidak menggunakan ijma dan qiyas, yang gak akan ngerti ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah buah dari akalnya ulama, metodenya namanya ijma dan qiyas. Paham boten? Mantep boten dadi wong NU, dadi wong Ahlussunnah wal Jamaah mantep boten? Melu kiai pesantren mantep boten? Insyaallah. Oleh karena itu Imam Syafi'i berjasa besar luar biasa. Bahkan imam-imam yang besar, al-ajilla, al-kibar, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Ghazali, faqih, usuli, mutakallim, mufakkir, filosof, sufi. Hebat betul, hebat betul. Taklid dari Imam Syafi'i. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Muhammad Umar Fakhrazi yang punya karangan tafsir Mafatihul Ghaib 36 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Al-Usul 4 jilid dan lain-lain, taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG nggak mau taklid, Masya Allah. SAG, perguruan tinggi Islam swasta, dosennya sering mencret, dia sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda, SAG, sarjana alam, nggak mau taklid, ijtihad. Masya Allah, ijtihad, nggak usah taklid. Kalau ente tidak taklid pada Syafi'i, contohnya Syafi'i lah, ente tidak akan tahu rukunnya sholat berapa. Arkanus sholati sab'ata asyar. Itu kata siapa itu? Kata Imam. Rukunnya sholat piro tidak ada dalam Quran dan hadis. Itu baru sholat, ini baru bab sholat ini. Kalau ada orang sholat, saya tanya, Ustaz, ente sholatnya baik sekali, belajar dari mana? Wah, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Kalau ada orang ngaku bisa sholat dari Quran dan wallahi, bohong. Tidak usah taklid, langsung Quran dan hadis saja. Sini. Hadis yang paling nomor 1, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Saya juga tahu, mantan ketua umum PBNU, masa nggak tahu? Hadis nomor 1 hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu, Imam Bukhari yang hebat hadisnya itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Ya Allah. Indah jasa-jasa diantara jasa para ulama dalam rangka membangun peradaban Islam, membangun budaya Islam, kemajuan agama Islam. Islam tidak akan maju dengan demo. Islam tidak akan bangkit dengan takbir, nggak akan bangkit tuh, nggak. Habis ratusan miliar itu 212 takbir, apa bangkit Islam? Nggak. Apa semakin kuat Islam? Nggak. Islam tidak akan bangkit. Wa dararu syar'i mimman nasaruhu la bi tariqih akbar mimman ta'ana fih. Bahayanya terhadap agama Islam yang diakibatkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang salah lebih bahaya daripada orang yang memusuhi Islam. Sekalian terang. Tapi kalau kelihatannya membela Islam dengan cara yang lebih tariqih, dengan cara yang tidak syar'i, lebih bahaya daripada orang sekalian memusuhi Islam. Paham boten? Jadi ada yang terlibat ya? 212 ada ya? Ada yang berangkat dari Jakarta, ada ya? Ada ya? Enggak ada ya? Sebelah sana ada ya? Saya satu-satunya orang yang terang-terangan mengatakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Coba kalau sholatnya di masjid di Monas, masih mending nih. Mau kemana Mas? Mau ke Jakarta. Akan apa? Sholat Jumat. Di mana? Di Monas.
Dan nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Itu kebangkitan Islam itu. Nah, saya satu-satunya orang yang terang-terangan. Barangkali yang berpendapat dengan saya banyak, tapi yang terang-terangan bisorohah mengatakan bukan bukan Islam. Insya Allah hanya saya yang waktu itu mengatakan demikian. Nah, monggo Islam kita dipelihara, santri semakin semangat belajar. Belum apa-apa kalau baru khatam Alfiyah. Saya dulu ngaji di Kiai Mahrus Ali, bapaknya Kiai Abdul Kafabi Mahrus. Saya ngaji Mughdil Labib, kitab nahwu yang lumayan sulit, karangan Ibnu Hisham Al-Ansari. Ba'da subuh, ba'da duhur, Uqudul Juman, Sulamul Munawarok, mantik dan balaghah. Ba'da asar, Ghayatul Wusul, lumayan angel, usul fiqh. Ba'da maghrib, Fathul Wahhab. Kalau Fathul Wahhab Kiai Mahrus baca, tapi kalau Mughnil Labib dan Ghayatul Wusul saya yang baca, Kiai Mahrus mendengarkan tok. Enak di enak lah. Kula sing baca dhewe, Kiai Mahrus mendengarkan saja. Tapi kalau Fathul Wahhab, Uqudul Juman, Kiai Mahrus yang baca. Oleh karena itu santri-santri Ploso harus selalu menambah ilmu. Tidak boleh merasa cukup dengan apa yang telah dihasilkan sementara sekarang. Khatam Alfiyah, khatam Fathul Mu'in belum cukup. Ngoten nggih? Untuk bekal kembali ke masyarakat belum cukup. Di era globalisasi ini akan terjadi, bahkan sudah terjadi class civilization, benturan budaya. Panjenengan bangga dengan pesantren, anak panjenengan belum tentu. Kita semua bangga dengan Fathul Mu'in, cekelan Fathul Mu'in, anak cucu kita belum tentu. Kita bangga salaman dengan kiai, barokah salaman karo kiai, anak cucu kita belum tentu. Ini namanya sedang terjadi benturan peradaban, sira' bainal hadarat. Apa namanya? Benturan peradaban. Ini sudah diramalkan oleh seorang guru besar Harvard di Amerika, namanya Samuel Huntington. Tahun 87 mengatakan, 1987 mengatakan, yang akan datang akan terjadi perang peradaban, bukan perang politik, bukan penjajahan kayak zaman Belanda, zaman Jepang, tidak, tapi benturan peradaban, benturan cara berpikir. Bapaknya ahli ibadah, bapaknya pegang Fathul Mu'in, bapaknya ahli ngaji, cinta pesantren, anaknya tidak cinta pesantren, anti Fathul Mu'in misalkan, anti Fathul Wahhab. Na'udhu, namanya benturan peradaban, namanya perang peradaban, perang cara berpikir. Apa itu Fathul Mu'in? Kuno itu, nggak relevan, nggak usah dibaca. Apa itu Fathul Wahhab? Ngabis-ngabisin umur, usia, baca Fathul Wahhab nggak ada gunanya. Ini akan terjadi seperti itu, dan sekarang sudah terjadi seperti yang diramalkan oleh Samuel Huntington, guru besar dari Harvard pada tahun 1987. Monggo prinsip-prinsip Ahlussunnah Jamaah dipelihara. Saben malam Jumat baca barzanji, harus hafal-hafalan. Siap? Kiai, ustadz, pengurus NU nek moco barzanji jangan disediakan kitabnya. Kalau ada pengurus NU khatib syuriah atau khatib baca barzanji masih moco, jangan diamplopin, suruh pulang naik ojek, jangan diantar. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada kiai atau ustadz pengurus NU khutbah masih moco, jangan dipakai lagi. Apa bedanya SAG karo keluaran Ploso, keluaran Lirboyo kalau khutbah masih moco? Paham mboten? Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani apal, khutbah nikah apal, talqin mayit apal. Siap? Kalau nggak apal, nggak usah jadi syuriah. Oh, jadi amprobin. Wa amma taifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa gharaw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'ala
ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في هلاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم بأنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Diamplopin, apal kan? Burdah harus hafal. Burdah harus hafal. Ya Allah. Syekh Muhammad Al-Busiri asli Maroko aslinya, tapi tinggal di Iskandariyah, murid dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Syekh Abdul Salam bin Masyis. Abdul Salam bin Masyis murid dari Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth yang kemudian di Wahran Al-Jazair.